Dua. Berapa jenis dia? Dua jenis. Jenis yang pertama apa? Sukro. Sugro yang mana? Dal. Kenapa? Karena huruf kokolah di tengah bacaan. Kokolah sukun. Huruf kokolah sukun Sukun di tengah bacaan. tengah bacaan. Yang kedua, Kokolah wusto. wusto kenapa? Karena huruf kokolah di akhir bacaan. Waqaf. Pada waktu Waqaf ada? kokolah bacaan. Waqaf ada bacaan. Waqaf ada? Hah? Kokolah wusto apa? Waqaf pada? Iya bacaan, kalau tidak bacaan ya mana apa berhenti kalau tidak bacaan. Wakaf pada mat. Waqaf pada mat pula. Wakaf pada kokolah. Iya kan kokolah wusto atau kubro. Wusto. Nah. Wakaf pada kokolah wusto. Iya. Ya, yang ditanya itu kenapa wusto dia? Oh, karena tidak bertasdid. Waqaf ada huruf Tidak bertasdid. huruf qalqalah yang itu payah kan ini sebetulnya. Wa ma adraka mat tariq. Ma itu panjang atau pendek? Kenapa dipendekkan maksudnya? Ma yang kedua. Ngulang kajian yang lama juga sebenarnya. Tidak ada yang baru sini kok. Kan itu anak buat pernyataan dari apa kemarin dari salah satu live Facebook itu. Pembaharuan di tajwid tidak ada. Pembaharuan di tajwid tidak ada. Bagaimana tajwid Nabi SAW dahulunya, seperti itu yang kita terima sekarang. Mengupdate bacaan kita ada. Mengupdate, nah kita pakai bahasa-bahasa apalah, tapi menempatkan bahasa-bahasa medsos itu yang sepantasnya lah, bukan kepada digaulkan semua nama-nama Allah digaulkan. Mengupdate itu tidak apa-apa diupdate ya. Kalau mengupdate status kepada Allah janganlah. Mengupdate bacaan kita yang lama ke bacaan baru itu ada, harus ada. Tapi kalau pembaharuan di dalam tajwid tidak ada. Gitu ya. Jadi kok sampai situ tadi? Iya, kenapa namanya pendekkan? Jadi pasti ada alasannya, Cak. Setelah mat ada hamzah wasl. Matnya apa sih ini? Alif. Setelah mat. Ma yang panjang, tanda panjangnya adalah alif, yang seharusnya panjang karena bertemu dengan hamzah wasl jadi pendek. Hamzah wasl yang mana? Hamzah waslnya alif itu. Bukan di atas alif itu hamzah wasl. Ya hamzah wasl alif yang berdiri itu hamzah wasl, tandanya seperti ada kepala di atas. Jadi hamzah wasl itu bukan yang di atas alif itu. Iya utuh mereka. Hamzah wasl itu alif yang ada seperti kepala sod di atasnya. Jadi bukan yang ada di atas alif itu. Tapi alif secara utuh dan kepala sod seperti ada kepala sod di atasnya. Itu hamzah wasl nama secara utuh. Bukan yang di atas yang bercokol di atas alif itu hamzah wasl itu. Gitu. Baik. Wa ma adraka mat tariq. Baik, ada spesifik lagi? Pak Mukhlis. Bismillahirrahmanirrahim. An-najmus saqib. Ulang sekali lagi. An-najmus saqib. Jim itu kokolah apa? Kokolah apa? Sughra. Jadi tidak boleh putus dia. An-najmu itu putus ya. Dikurangi sedikit besarannya itu. Naja. Jangan sampai j, tapi naja. Najmu. Itu pakai. An. An-najmu
Najmus. Nah, itu ya. An-najmus saqib. Nah, tinggal sa-nya lagi. Sa-nya ujung lidah. An-najmus. Putus lagi. An-najmus saqib. Sa ujung lidah. Najmus sa. An-najmus saqib. Ya, toib. Nun itu kenapa didengungkan, Mbak? Ada tasdidnya. Nun bertasdid. Kalau di dalam ini ada payahnya. Itu alif lam apa, Pak? Kenapa hamzah wasalnya dibaca a tadi? Iya. Kenapa dibaca a dia? Hamzah wasalnya kenapa dibaca a? Nah, coba tanya Pak Khairil. Ya. Kenapa hamzah wasalnya baca a? Kalau fathah ketiganya jadi i dia. Kalau itu alasannya. Inna jamu. Nah, oke lah. Lupa. Nah, tanya Bang Deni. Apa samsiah komariah itu? Hah? Kenapa hamzah wasalnya dibaca a? Karena alif lam, itu jawabannya. Alif lam akan selalu hamzah wasal. Kalau Anda tanya, Anda lanjutkan pertanyaannya, alif lam apa? Syamsiah. Kenapa syamsiah dia? Jelas. Kenapa syamsiah kok jelas? Kenapa syamsiah? Apa? Lamnya tidak dibaca? Itu cara bacanya. Ketika Bang Deni melihat ayat ini langsung tergambar, terpikir itu syamsiah. Kenapa? Ciri yang tertulis di sini. Apa? Kenapa yakin itu alif lam syamsiah? Oh, itu kan ini di kodak pertanyaan tuh. Tadi apa jawaban prakteknya? Karena lamnya tidak dibaca. Nah, sekarang ketika melihat satu ayat, melihat satu kata, langsung terpikir itu alif lam syamsiah. Apa cirinya? Ini kalau di kelas tasin yang besar-besar itu, kelas dasar pertanyaan ini, kelas buku. Setelah lam bertasydid. Selain itu? Hilang syamsiahnya. Nah, itu tambah luas apa nanti? Ada juga idgham nanti. Luas nanti. Enggak apa anak-anak simpang itu nanti. Sekarang ciri tertulis loh. Ketika melihat ayat itu, kata itu dalam Quran, langsung terpikir itu alif lam syamsiah, bukan qamariyah. Apa sih cirinya? Nah, ini kan kelas kita udah kita resmikan sebagai kelas Exceller. Jadi dari mulai dasar sampai puncaknya dibahas. Dari mulai akarnya sampai puncak dibahas di sini. Insyaallah taala kemampuan anak. Sesuai dengan kemampuan. Jangan dibuat rumit. Apa yang tertulis ini tinjau. Lihat di kata-kata di sini, apa yang mencirikan? Abang ini yakin ya kan? Itu alif lam syamsiah? Yakin. Apa yang membuat yakin? Tidak baca, kenapa tidak baca lamnya? Yang tertulis ya, kalau nanti
Pernyataan Bang Mas Karta akan sampai situ nanti. Kenapanya? Subhanallah. Kenapa tidak dibaca? Tidak, jangan luas-luas pikiran, pandang aja situ, pandang ke ayatnya. Kenapa lamnya tidak dibaca? Kenapa Pak Kiran? Lihat ayatnya. Kenapa lamnya tidak dibaca? Kenapa bukan nun bertasdid? Tidak, kenapa lamnya tidak dibaca? Sukun kan? Sukun harus baca sukunnya. Iya. Al-Najm. Al-Najm. Ketika melihat ayatnya langsung terlintas ini lamnya tidak dibaca nih. Baru terpikir dong. Karena hamzah wasal. Hah? Hamzah wasal. Enggak juga. Yang ditanya lamnya bukan hamzah wasal. Nah ini itu tunggu dulu. Anak seakan-akan orang akan bisa enggak tanya. Anak akan tanya seakan-akan orang enggak bisa. Nampak wajah-wajah enggak bisa tuh. Nah, itu ditanya. Udah. Buku Manarah udah Pak Khairul simpan kan? Simpan. Bukan dibaca, simpan. Di sana ada halaman 16 halaman berapa? Saya lupa. 12 atau 16 ya. Di sana ada keterangan tentang alif lam buku Marhalah. Kenapa lamnya tidak dibaca? Bertasydid nun bukan lam di sini. Secara tertulis ya, kalau prakteknya nanti udah disinggung sedikit oleh Mas Gatot tadi. Prakteknya kenapa dia seperti itu. Sekarang ketika melihat lamnya, ketika melihat ayatnya, Karena guna enggak ada hubungan dengan guna. Coba tenang dulu, tenang ya. Turunkan emosi dulu. Sekarang ketika Pak Khairul melihat ayatnya, langsung terlintas pemikiran, langsung connect dia. Ini alif lam syamsiah, tidak dibaca lamnya ini. Kenapa? Apa yang membuat yakinnya Pak Khairul ketika melihat ayatnya langsung tergambar, terlintas dalam pikiran itu atau tertanam dalam pikiran itu, ini lamnya tidak dibaca nih. Karena lamnya tidak berharokat. Iya itu ya jawabannya kan. Ada harokat di lam enggak? Enggak ada kan? Enggak ada. Subhanallah enggak terlintas. Lamun meliti kan ya. Masalah beda kasus. Iya, selagi huruf itu enggak ada harokatnya, jangan dibuat harokatnya. Jadi bahasa ilmiahnya Karena lam Bahasa ilmiahnya ya. Baru yang disinggung oleh apa? Ini hukumnya adalah kalau secara ilmiahnya idgham kamil. Idgham kamil apa? Lam sukun hilang sama sekali, dimasukkan ini idgham yang di luar dari nun dan mim. Idgham yang luar dari nun dan mim. Atau idgham yang di luar dari hukum nun dan hukum tanwin. Ini idgham secara umum. Lam sukun, dia sebenarnya lam ini sukun sebenarnya. Karena dia dalam tata bahasa Arab dia termasuk alif lam syamsiah dia. Maka cara bacanya adalah lam itu dilebur, dimasukkan ke dalam nun secara sempurna sehingga dibacalah nun bertasydid. Nah, kalau secara kaneta narunut tadi ada ciri-ciri tertulis dulu. Ciri-ciri tertulis apa? Tanda sukun di lam hilang. Tanda sukun di lam hilang dan dibaca nun yang bertasydid. Kenapa ada tasydid pada nun? Nah, ini kajiannya. Lam itu dimasukkan ke dalam nun secara sempurna sehingga dibaca nun yang bertasydid. Atau dalam kaidah secara umum mencakup semuanya. Lam yang sukun dimasukkan ke dalam huruf yang setelahnya di deretan 14 huruf syamsiah, maka dia hukumnya adalah idgham kamil. Tapi jarang diucapkan orang. Iya, enggak idgham kamil jarang dibahas orang. Tapi kalau pengen bahas seperti itulah pembahasannya. Ra ar-Rahmanir Rahim. Tetap kamil juga dia. Lam sukun dimasukkan ke dalam. Ini alif yang kaitan dengan alif lam kajian alif lam ya. Jadi alif lam bertemu dengan huruf
setelah alif dan lam bertemu dengan huruf-huruf qamariyah 14 juga jumlahnya, maka itu izhar mutlak artinya. Nah, karena al-ardi misalnya, al-baiti, al-bait ya, al-bait, maka lam itu dibaca jelas, tidak boleh gabung ke huruf setelahnya. Hukumnya izhar mutlak. Kalau ini hukumnya idgham kamil, idgham saja, idgham. Misalnya jawabannya seperti ini, Ustaz. Karena ini kan kasusnya alif lam syamsiyah, dan huruf ketiganya itu bertasdid dan berbaris fathah. Karena anak nggak ada lihat sini kalau alif lam syamsiyah itu huruf ketiganya berbaris selain fathah. Sulit juga nanti bercampur-campur dengan apa nanti, dengan yang fiilnya nanti. Kan fiilnya setelah fathah, setelah alif lam, setelah hamzah wasal, huruf berharokat fathah, maka dia baca i. Karena itu alif lam, karena itu anakat langsung tadi ini alif lam. Kan yakin alif lam. Alif lam itu ada 14 syamsiyah, 14 qamariyah. Nanti Pak Khairul cek lagi ya di buku marhalah itu. Bagian mengenal alif lam, menyambung huruf. Di situ ada alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah. Baik. An-najmus thaqib. Ba itu kokolah apa, Pak Mukhlis? Ba itu kokolah apa? Sugro kok besar? Sugro itu kecil. Subro. Sugro. Nah, sugro kecil. Ini ada yang bahasa Indonesia aja lah. Besar, kecil itu sedang. Besar. Kenapa besar dia? Di akhir baca karena berhenti pada huruf kokolah. Kalau wusto? Wusto tengah-tengah. Kalau kecil? Apa beda wusto dengan kecil? Syukuran, jangan syukuran pula. Apa beda besar dengan kecil, Jeffrey? Beda besar dengan kecil tak? Kalau besar itu di ujung ayat. Kalau besar itu ujung ayat. Kalau kecil itu di tengah ayat. Dengan kecil yang sedang bedanya apa? Tidak ada bedanya. Oh, sama aja ya. Itu baru salah. Tidak, kalau itu baru salah. Ginilah. Kalau busto di ujung ayat. Kalau wusto ujung ayat. Sugro di tengah ayat. Tengah bacaan. Kubro dengan wusto? Kubro dengan wusto apa bedanya? Kubro ini ada lupa tak? Lupa tadi udah antum bilang kok lupa. Tadi antum udah jawab tadi. Barusan antum jawab tadi. Besar, kecil, sedang. Walaupun sebagian ulama membagi dua juga kokolah itu kokolah kubro, kokolah sugro. Cuma kubro itu bagi dua juga, kubro yang besar, kubro yang kecil, sama juga. 3 juga jadinya. Kalau yang bertasydid agak besar dikit, kalau yang tidak bertasydid kecil dikit. Jadi kubro dengan wusto sama-sama di waqaf. Bedanya apa? Kalau kubro bertasydid dia huruf qalqalah tersebut, kalau wusto tidak bertasydid dia. Dua-duanya sama waqaf. Jadi besar, kecil, sedang bukan dilihat dari posisi dia, bukan. Besar, kecil, sedang dilihat dari besar pantulannya. Karena itu kalau bukan wasato pertengahan, wusto bukan pertengahan. Tingkatan apa besar kecilnya? Besar pantulannya, kecil pantulannya, sedang pantulannya. Kan bukan di pinggir, di tengah, di ujung, bukan. Bukan berkaitan dengan posisi hurufnya, bukan. Tapi berkaitan dengan kondisi bukan, berkaitan dengan pantulannya. Kalau kokolah wusto pantulannya
Sedang cirinya apa? Dia tidak bertasydid ketika wakaf. Itu dia. Kalau kubro bertasydid ketika wakaf. Suro kecil tidak sukun di tengah bacaan. Oke ya? Baru 3 ayat. Udah jam berapa? Lebih kurang 15 menit. Iya, 15 menit lagi ya. Iya. 15 menit lagi. Iya. Pas sejam. Dihitung saja ya. Lebih lah, lebih sejam lah. Mau dilebihkan sampai jam 8 aja lah ya. Kita mau sarapan. Ibu-ibu 8:30 nanti. 8:30 lewat. Baik. Ada yang ditanyakan? Yang seputar yang 3 ayat, baru 3 ayat itu. Tidak ada ya, kalau tidak ada lanjut 1 ayat lagi. Shin itu nggak ada pengaruh yang bibir sama sekali di sananya. Karena itu kaji makhrajnya dulu. Dikaji makhrajnya, maka akan ketemu ilatnya itu. Kenapa bibir masuk atau tidak bibir? Atau pengaruh atau tidak bibirnya? Makhraj shin di mana? Sya tengah lidah di langit-langit. Tengah lidah di langit-langit, tengah lidah dan langit-langit. Iya, tengah lidah dan langit-langit. Dari ucapan tadi ada enggak bibir? Tidak ada. Ketika sifatnya juga tidak ada bibir. Karena sifat ketika sifat mengkaji tentang sifat huruf, tidak ada mengkaji bibir situ lagi. Soalnya di beberapa lakukan lihat ada teman-teman yang minasyai. Tidak boleh. Dibiarin, makanya kan. Tergantung apa? Tergantung levelnya, level kelasnya level apa? Kalau level apa? Level dasar, tasin dasar, tasin 1. Tasin 1 udah mulai itu dirubah. Tasin dasar itu sekedar level peringatan aja. Bibir nak boleh monyong. Tapi kalau level tasin 1 sampai ke atas, bibir harus dipermak. Permak pula. Di setel. Karena dikaji makhrajnya. Shin dalam ungkapan shin tadi, makhraj shin ada enggak pengucapan bibir tadi? Tengah lisan dengan langit, shin tidak ada. Karena itu bacanya asya, jangan asya. Ashhadu. Itu dia ya. Shin tidak ada sini antum minasyaitonir rajim tadi apa? Minasyaiton. Karena itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kesulitannya apa nanti ketika dengung akan menebal nanti itu. Kesulitan apa ketika dengung menebal nanti? Min syarri. Karena bibir berlebih. Min syarril waswasil khannas. Kalau bibir monyong min syarr. Itu salah. Baik, ada yang lain? Huruf-huruf lisan itu tidak boleh bibirnya maju mundur. Maju mundur enggak? Bergerak iya. Hah? Domah ya. Namanya domah itu yang menuntut bibir untuk monyong. Lain tidak? Bu, kalau enggak monyong enggak domah jadinya. Betul. Tergantung size bibir ya. Kalau kayak bapak pendek. Caca. Enggak itu Elegan ya. jangan apa kali. Payah berikutnya. Udah jadi payah jadinya. Cak, karena itu anak-anak bilang tergantung size bibirnya. Cak size bibir. Seperti itu size bibir itu. Dikira. Itu cukup. Penting itu jangan sampai O baca. Jadi kalau diukur berapa milinya masing-masing maju enggak tergantung size bibirnya. Cak. Itu cukup. Enggak, jangan lebar kali Pak. Enggak. Itu dah. Jangan terlalu dimanis-maniskan pula.
Coba. Jadi tergantung size bibir. Ada juga orang memang bibir orang lebar. Gitu. Jadi gimana? Mengambil ya. Penting jangan apa? Yang enggak boleh apa? Seperti kelopak bunga. Itu deh. Kan gitu. Itu lebih. Contoh ini. Apa? An-najmus mutsaqit ternyata. Thumma. Su. Jangan nih. Su. Masih ada. Masih ada kan nih? Masih ada. Lihat pipi ya Pak Khairil sebelah kiri. Ada bilang. Kan itu kalau menjawab pertanyaan Pak Khairil tadi, domah itu sepanjang apa bibir maju, tergantung size bibir saja. Panjangan buka di sini. Iya, tergantung size bibir. Kalau di buku Manala yang pertama, pengertian domah mengumpulkan bibir berarti ya. Iya, domah itu artinya mengumpulkan, karena domah itu mengumpulkan. Karena itu anak terjemahkan lagi memonyongkan bibir. Monyongkan bibir itu bukan. Bukan berarti monyong ya. Bukan berarti. Ini tergantung audien yang akan kita hadapi. Kalau audiennya masih baru, pemula baru, harus dipaksa-paksakan. Karena itu fathah itu harus memuka a i u. Itu. Supaya dia bisa membedakan. Tapi kalau udah mulai lancar bacanya, dikatam sedikit kayu itu. Sekarang kan kayu masih kayu batang apa? Kemudian dipotong-potong untuk papan. Sebagai kapak lah. Ada kapak baru dipotong-potong, disinso, potong-potong. Setelah itu udah jadi papan yang kasar baru. Itu baru dia. Yang kayu udah potong, udah dibentuk papan, yang masih kasar itu kayu juga kan? Papan juga namanya kan? Cuma ketika dikatam, kemudian dipernis dan sebagainya, baru dikatakan masih kayu juga dia. Cuma kayu udah bagus. Kayak cantik. Tapi payah nyari kayu. Cari kayu itu susah juga. Kita coba 3 ayat pertama ini. Tapi itu catatan untuk pengetahuan ya. Tapi kalau untuk target dan teman-teman masing-masing semuanya ukur kemampuan dulu. Apa yang sangat fatal dari kesalahan? Misalnya panjang pendek yang bermasalah, jangan terlalu dalam kali memperbaiki huruf tebal tipis. Panjang pendek difokuskan dulu. Tapi kalau panjang pendek sudah tidak bermasalah lagi, baru meningkat. Karena ada level-levelnya. Tidak bisa sekaligus orang memperbaiki bacaan Al-Quran. Apalagi udah puluhan tahun membaca seperti itu. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu tsaqib. An-najmu tsaqib. Baik, itu ya, 3 ayat baru kita baca. Ya, secara dulu latih dan surat yang sudah pelajari dilatih terus, jangan sampai ditinggalkan.
Nanti bagaikan membuat tikar nanti. Dipelajari gulung, akhirnya tinggal lagi. Usahakan apa yang sudah kita pelajari dari An-Nas sampai Al-A'la itu dibaca terus, sehingga insyaallah akan merasakan perbaikannya. Dan enggak, kalau udah sering membaca, insyaallah hafal sendiri dia. Sering-sering baca, kalau jarang-jarang baca enggak bisa hafal. Karena itu metode sekarang menghafal itulah menghafal tanpa menghafal atau hafal tanpa menghafal. Hafal tapi tidak hafal-hafal. Itu enggak. Dia hafal tanpa menghafal. Maksudnya dia hafal karena sering baca, sering hafal ya. Tapi kalau jarang-jarang masa sekedar dengar sekilas saja, ya enggak hafal itu. Tapi sabi sini kan sebanyak ini kita kan banyak yang salah semua. Kan baca itu saya tengok karena kita udah hafal selama ini, kita kan udah banyak hafal ini. Jadi setelah dia pakai sini dia salah pak, banyak yang salah, ampun. Enggak gini, kita kan masih proses belajar. Sampai mana kemampuan Pak Mukhlis atau Bapak yang lain dalam baca, pasti udah ada perbaikan daripada yang dulu itu. Udah perbaikan, enggak apa-apa baca aja sekilasnya semampu itu. Selagi udah masih proses belajar sampai puncaknya nanti kan bisa merubah sendiri perlafasan itu. Anak kalau pribadi ketika anak awal belajar dulu dengan sementara, bahkan ketika anak sudah memberanikan diri untuk mengajar orang lain, Anda bandingkan ketika anak awal-awal mengajar orang lain dengan bacaan anak sekarang, anak bisa menilai bacaan anak sendiri itu. Karena itu kadang-kadang anak was-was, kadang-kadang namanya masih belum puas lah dengan kondisi bacaan sekarang. Karena was-was itu anak tanya sama Rado, gimana bacaan anak. Selalu ketika berjumpa dengan Ustaz Rado kemudian membaca, anak tanya terus, kualitas bacaan anak udah menurun atau gimana Ustaz itu belum jawab. Jadi karena sering-sering baca, apalagi kalau nanti ulah tampil ngajar, itu obat pelentur bacaan jadinya. Jadi sering baca, terutama surat-surat yang sudah kita pelajari ini sering dibaca. Insyaallah mungkin lebih apa yang kita dapatkan dibandingkan dengan apa yang didapatkan ketika belajar, karena kita sering baca, lidah itu udah lentur saja deh. Tapi kalau walaupun sering mempelajari surat Sabihi misalnya, tapi jarang dilatih lisan untuk baca, tidak akan bagus-bagus juga deh. Karena itu sering baca. Walaupun gini udah guru udah kelas tinggi misalnya, tapi dia jarang baca Al-Quran, sibuk ngajar saja, jarang baca Al-Quran,